Halo semuanya, aku Arya Putra Kunaritno, motivator kalian semua. Nah, sekedar info aja, aku ini mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan manajemen, dan aku punya NPM 223402022. Kali ini ada pembahasan menarik nih, yaitu mengenai pada era disrupsi seperti sekarang, pendidikan karakter itu menjadi prioritas utama atau melebihi aspek kognitif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi harapan aku, orang-orang yang berhubungan dengan pembahasan kali ini dapat mengambil pesan-pesan dan ilmu-ilmu yang positif atau hal-hal yang positif sehingga dapat menjadi motivasi dalam menghadapi era disrupsi digital ini. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Apa itu disrupsi digital dan teknologi? Kata disrupsi menurut KBBI adalah hal yang tercabut dari akarnya. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul The Innovator's Dilemma. Nah, era disrupsi teknologi yang semakin maju saat ini itu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, terlebih pada dunia pendidikan. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah mempersiapkan generasi sumber daya manusia atau SDM di Indonesia yang berkualitas. Nah, sehingga SDM yang kompeten mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam bidang ilmunya dan menerapkannya dalam dunia pekerjaannya. Bukan begitu? Nah, sekarang pembangunan mutu SDM berarti bertumpu pada guru. Sehingga guru diharapkan mampu untuk menjadi agen transformation of value pada penguatan SDM dalam membentuk karakter anak bangsa. Nah, penguatan pendidikan karakter sebagai upaya untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, religi, sosial itu harus terus diupayakan. Penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik itu memerlukan keteladanan dan contoh dari figur para pendidik. Pepatah mengatakan, baik bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Maka rusaknya budi pekertilah yang membuat bangsa hancur. Demikian pada era disrupsi yang serba digital. Begitu pentingnya seorang pendidik menumbuhkan dan membentuk karakter peserta didik guna memanfaatkan teknologi dengan tepat dan bijak dalam berteknologi. Sikap transfer of value-nya atau keteladanan dari pendidik kepada peserta didik itu dapat dilakukan dalam bentuk pengamalan sikap dan nilai-nilai luhur. Pepatah mengatakan, orang bukan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda lakukan. Nah, hal ini menunjukkan para pendidik memiliki peran penting dalam di era disrupsi digital ini. Nah, perlu kita ketahui nih, peran utama guru sendiri adalah untuk membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti, toleransi, nilai kebaikan. Selain itu, guru juga mampu untuk menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi pandangan aku terhadap pembahasan kali ini tentunya aku sangat setuju apabila pendidikan karakter menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mengapa? Karena walaupun ada banyak perubahan dan perkembangan yang positif, membuat ilmu dapat tersalurkan dengan mudah dengan kelebihan di era disrupsi ini, seperti kuliah online, digitalisasi perpustakaan atau e-library, dan adanya aplikasi pendidikan yang berbasis smartphone mobile. Namun, hal tersebut itu tidak bisa menggantikan peran pendidikan moral atau pendidikan karakter. Makanya, semua pihak yang terlibat termasuk pendidik dan peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Mereka dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, analitis, dan berani bergerak di luar rutinitas dan tidak hanya manual berada di kebiasaan yang selama ini. Nah, sekarang, jika peran pendidik masih hanya sebatas penyampai pengetahuan saja atau transfer of knowledge, maka mereka akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi. Padahal, peran penting para pendidik adalah sebagai penyampai nilai-nilai atau transfer of value. Karakter anak didik yang tentu saja nih tidak bisa tergantikan oleh mesin atau aplikasi robotik. Nah, untuk peserta didik, perlu diingat, boleh jadi dalam tatanan yang lama bahwa semakin banyak pabrik, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Itu sudah tidak berlaku lagi.
Sekarang prediksi ke depan muncul tatanan baru, yaitu penggunaan robot-robot atau mesin untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Nah, akibatnya hilangnya banyak peluang kerja karena digantikan oleh robot-robot dengan sistem kerja otomatis. Akibatnya pula berimbas pada banyaknya pengangguran, yang tentu saja hal ini itu sulit untuk dihindarkan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kemajuan teknologi di era disrupsi harus berjalan seiring dengan pendidikan moral bagi peserta didik. Sehingga pendidikan di era disrupsi itu menghasilkan peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sekian saja dari aku, terima kasih. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, oke? Dadah.